Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Maulana Dresta Arjuananda, NIM 9920217 dari Akuntansi Perpajakan, ingin menjelaskan mengenai analisis deret waktu yang biasa disebut dengan time series pada mata kuliah statistika. Deret waktu adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya dan menggambarkan perkembangan suatu kejadian, misalnya dalam jangka waktu bulanan, triwulan, tahunan, dan sebagainya. Tujuan dari deret waktu sendiri adalah untuk menemukan pola data secara historis dan menerapkan pola tersebut untuk peramalan atau forecasting. Analisis deret waktu merupakan suatu metode yang mempelajari deret waktu yang digunakan untuk melakukan peramalan atau forecasting. Manfaat dari analisis data berkala ini adalah mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang-bidang lainnya. Analisis deret waktu ini dikelompokkan berdasarkan 4 jenis. Yang pertama, variasi tren atau secular trend yang disebutkan dengan huruf T besar. Secular trend atau tren adalah gerak naik atau turun atau tetap atau konstan dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Kekuatan yang dapat mempengaruhi tren ini sendiri adalah perubahan populasi, harga, teknologi, dan produktivitas. Menurut gerakannya, tren dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tren naik atau upward trend, contohnya tren biaya hidup. Yang kedua, tren tetap atau constant trend, contohnya tren kapasitas perguruan tinggi. Yang ketiga, tren turun atau downward trend, contohnya tren pekerja di sektor pertanian. Berikut contoh grafik gambar dari variasi tren. Di tahun X ini menggambarkan tren positif yang di sini garisnya lurus ke atas. Sementara untuk yang kedua ini menggambarkan tren negatif yang garis lurusnya mengarah ke bawah. Jenis kedua yaitu metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren Y-aksen harus diketahui dengan persamaan Y-aksen sama dengan A ditambah B kali X. Jenis analisis kedua yaitu menggunakan variasi musim atau seasonal variation disimbolkan dengan huruf S besar. Seasonal variation atau graf variasi musim adalah graf naik atau turun secara periodik dalam jangka waktu setahun. Seasonal variation ini berulang setiap tahunnya. Contohnya, penjualan pakaian melonjak menjelang hari Lebaran. Variasi musim ini juga bisa menggambarkan naik atau turun secara periodik. Biasanya dinyatakan dalam persentase. Nilai persentase ini juga disebut dengan istilah seasonal index. Sebagai contoh, seasonal index penjualan pakaian menjelang Lebaran 175%. Berarti volume penjualan 75% di atas dalam keadaan normal. Di sini contoh dari variasi musim grafiknya. Yang pertama variasi musim produk pertanian dalam hitungan triwulan. Di sini variasi inflasi bulanan dalam perhitungan bulan. Di sini variasi harga saham harian. Untuk jenis ketiga yaitu cyclical variation atau graf siklis digambarkan dengan simbol C besar. Graf siklis adalah graf naik atau turun secara periodik dalam jangka panjang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, atau lebih. Fakta-fakta dari graf siklis ini ada dua, yaitu kegiatan ekonomi maupun perusahaan dapat berkembang atau menurun secara periodik dalam jangka lebih dari 1 tahun. Yang kedua, tendensi timbulnya graf siklis lebih banyak diakibatkan oleh kegiatan perusahaan, misalnya penjualan mobil, pembangunan gedung, perkembangan tingkat harga, dan sebagainya. Berikut adalah grafik siklus indeks saham gabungan menggunakan graf
variasi siklis dalam perhitungan per tahun. Yang keempat, variasi residu atau gerak tak beraturan yang disimbolkan dengan huruf R besar. Variasi residu adalah variasi yang timbulnya tidak teratur, tidak dapat diduga terlebih dahulu, kadang membawa akibat yang cukup besar dalam kehidupan ekonomi. Contohnya adalah bencana alam dan perkembangan tingkat inflasi dan suku bunga yang dapat mempengaruhi kegiatan perdagangan dan kegiatan perekonomian masyarakat. Berikut contoh dari variasi residu di sini, perkembangan inflasi dan suku bunga. Untuk inflasi di sini digambarkan dengan garis berwarna biru dan suku bunga digambarkan dengan garis berwarna merah. Terlihat di sini pada tahun 98 inflasi mengalami kenaikan sebesar 75%. Sedangkan untuk suku bunganya lebih rendah dibandingkan dengan inflasi, yaitu berada pada 50%. Sekian dari materi analisis deret waktu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.